Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar tentang sumber sejarah dalam sebuah penelitian, gitu ya. Dan mungkin nanti eh, terbagi menjadi dua sesi, ya, karena memang materinya cukup panjang, gitu ya. Sumber sejarah jenis-jenisnya ini memang cukup banyak. Kalau kita lihat dari sifatnya, maka di sana ada sumber primer, sumber sekunder maupun sumber tersier, gitu ya. Sumber primer ini sumber eh, kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, ya, baik mata maupun indera lainnya, gitu ya. Jadi orang yang bisa mengalami langsung dari peristiwa tersebut. Ini ini bisa dikategorikan sebagai sumber primer. Kemudian yang kedua yaitu sumber sekunder, ya, sumber yang merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung, ya, terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan, gitu ya. Dan yang terakhir ini sumber tersier, yaitu sumber sejarah yang bisa tergolong ke dalam sumber tersier, misalkan adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan satu laporan penelitian oleh ahli sejarah, dan ini bisa kita kategorikan sebagai sumber tersier. Dari sisi bentuknya, maka sumber sejarah nanti bisa kita lihat di sini ada sumber tertulis, ya, yaitu sebagai sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan tertulis, gitu ya. Kemudian sumber lisan, ini sumber yang diperoleh melalui wawancara, bisa sebagai sumber, atau mungkin penuturan secara lisan dari pelaku, ya, saksi sejarah atau orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Sedangkan yang ketiga, sumber sejarah berdasarkan bentuk adalah sumber audio visual. Ini merupakan sumber sejarah berupa rekaman atau mungkin bergambar, gitu ya. Dan kalau kita ngomongin atau bicara tentang sumber-sumber sejarah, ini memang ada kelebihan dan kekurangan, ya, baik bentuk ataupun jenis dari sumber sejarah, ya. Nah, misalkan kita lihat misalkan sumber sejarah, artefak, fosil, kemudian tekstural atau non tekstual, ya. Nah, artefak misalkan, kalau kita lihat istilahnya ini memang berasal dari bahasa Inggris yang merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi, ya, oleh manusia yang dapat dipindahkan, gitu ya. Ini beberapa contoh dari artefak. Secara arkeologi mungkin artefak diartikan sebagai semua benda, ya, dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Nah, kelebihannya kalau kita bicara artefak, maka memang dapat dipindah-pindahkan, ya, ya, yang relatif mudah tanpa harus merusak ataupun menghancurkannya terlebih dahulu. Nah, artefak misalkan kalau kita kaitkan dengan zaman-zaman batu misalkan, ya, ada artefak masa
Paleolitikum, kemudian artefak masa Mesolitikum, masa Neolitikum, Megalitikum maupun artefak masa logam. Nah, mungkin ini terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sumber sejarah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.